Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa ummahatul mukminin dimanapun berada, habis Syawal, habis Ramadan, datanglah Syawal. Syawal ini artinya bulan kemenangan, bulan peningkatan amal. Rasulullah bersabda, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atillahi tazid." Idul Fitri itu bukanlah baju baru, tapi Idul Fitri itu adalah ketaatan baru. Maka sesungguhnya produk Ramadan itu memproduksi amal baru. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka ada istilah Idul Fitri. Id artinya ada pada suatu tempat, kemudian menjauh, kesadaran semakin jauh dari posisi awal melahirkan konsep ingin kembali. Al-Quran menjelaskan definisi itu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, perintah kepada mereka hanya satu. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati ini pohon. Pohon itu namanya khuldi. Siapa yang memberi nama khuldi itu? Iblis. Kepanjangannya khalidina fiha abada, kekal dengan mengkonsumsinya. Inilah tipu daya iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati ini pohon. Pohon apa namanya? Khuldi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada ayat pertama ini Allah menggunakan domir kata ganti hazihi, artinya ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah kata tunjuk dekat. Apa yang terjadi ketika iblis menguji untuk merayu Adam mengkonsumsi itu? Dia istiqomah dengan janjinya kepada Allah. Maka iblis datang melalui istri, istri merayu suaminya. Apa yang terjadi? Masa ila sajarati birijlaihi, berjalanlah Nabi Adam menuju pohon itu. Kemudian watana wala minha biyadihi, dengan tangannya dia petik. Wa akala minha bifamihi, dengan mulutnya dia konsumsi. Kemudian rambut kepalanya mengenai daun khuldi itu. Nah, ternyata sejarah ini menjadi hukum di syariat Nabi Muhammad. Ketika kita berwudu, kenapa yang dibasuh cuma 4? Jadi rukun wudu itu ada 6. 4 di Quran, 2 di hadis. Mana yang hadis? Niat dan tertib. Mana di Quran? Basuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Maka pertanyaan yang timbul, kenapa ketika berwudu yang dibasuh cuma 4? Maka di dalam Kasifatus Saja, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani, li'annaha mahalluk tisabil khotoya, karena 4 anggota tubuh manusia ini adalah alat terbesar melakukan dosa. Maka disyariatkan wudu untuk umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam mengkonsumsi buah terlarang itu, sakut di lehernya karena turun ayat, alam anhakuma antilkumas sajarah, sudah ku bilang jangan kau dekati juga. Nah, pada ayat kedua ini Allah menggunakan kata itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata tunjuk jauh. Nah, apa yang terjadi yang perlu kita jelaskan, ketika Adam dan Hawa secara umum manusia berada dalam kesepakatan dengan Tuhannya, bisa saja zahirnya, hakikatnya dekat dengan Tuhan. Tapi ketika Adam melanggar kesepakatan zahirnya manusia,
maka bisa saja hakikatnya dekat, tapi zohirnya dekat, hakikatnya jauh. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di depan kita ada mobil. Anggaplah mobil Avanza. Berapa harga Avanza ini? 100 juta. Bisakah dimiliki? Tunggu dulu. Bisa dipegang? Bisa. Bisa dipeluk kalau mau. Bisa dicium kalau mau. Bisa dimiliki? Tunggu dulu. Punya duit 100 juta? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu jangan bermimpi. Ini namanya apa? Dekat di mata, jauh di hati. Apa yang membuat dekat bisa dipegang bendanya. Apa yang membuat jauh? Karena tidak ada materi. Nah, di hadapan kita ada Quran. Quran ini ketika kita membaca lembaran mushafnya, yang kita temui adalah Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Itu Quran. Kenapa Allah menggunakan kata itu padahal zahirnya Quran ini bisa dipegang? Memang zahirnya dia dekat dengan kita, tapi hakikatnya jauh. Apa yang membuat dekat? Karena bisa dipegang, disentuh, dicium dan dipeluk. Apa yang membuat jauh? Kemuliaan Al-Quran. Nah, ketika seorang hamba berada dalam ketaatan penuh kepada Tuhannya, dekat dia dengan Tuhannya. Tapi ketika hamba itu melanggar kesepakatan, inilah yang membuat jauh. Maka kesadaran semakin jauh dari Tuhan inilah yang membuat Adam dan Hawa ingin kembali. Kembali itu disebut dengan kemana kembalinya? Fitri. Fitri itu artinya apa? Kembali menyandang predikat khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah, fitri itu siapa? Dalam agama yang pertama bayi. Roja'a kayaumin waladatuhum, yang seperti bayi itu yang pertama bayi. Yang kedua siapa yang fitri itu? Yang seperti bayi? Orang yang hajinya mabrur. Yang ketiga siapa yang seperti bayi itu dalam hadis Nabi? Orang yang meminta maaf akan kesalahannya dan dimaafkan. Kemudian siapa lagi? Orang yang berterima puasa Ramadannya. Kemudian siapa lagi yang fitri itu? Orang yang berterima ibadah puasanya. Maka sesungguhnya itu adalah kembali menyandang predikat suci. Karena kita awalnya suci lagi dari rahim seorang perempuan, maka kita yang membuat kotor. Maka berusahalah ketika keluar dari dunia yang fana ini, kita kembali menjadi fitri. Mudah-mudahan definisi Idul Fitri dari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Di atas segala kekurangan diperbanyak maaf. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.